Assalamualaikum sobat, balik lagi di segmen rekam layar. Kali ini gua akan demokan gimana pakai Qemu KVM di Linux yang biasanya gua pakai untuk simulasi lab, eh, simulasi lab macam-macam. Yang jelas biasanya untuk kebutuhan training, untuk kebutuhan testing atau kebutuhan lab kuliah itu gue bikin environmentnya semuanya di VM gitu. Dan yang gue lakukan adalah menggunakan KVM ya, KVM Qemu dengan modul KVM, kemudian di atasnya di manage sama Liquid. Nah, karena kita gua nggak biasa ngerjainnya pakai command line, manage pakai command line, jadi gua pakai Virt Manager gitu ya. Itu secara konsep. Jadi hypervisornya KVM, Qemu KVM. Nah, ini emulatornya Qemu, tapi dia ditambahin modul kernel virtualisasi KVM. Nih, lalu di manage nya pakai Liquid. Dan karena gua nggak bisa pakai command line, nggak biasa pakai command line, gue manage nya pakai Virt Manager gitu. Itu konsepnya. Dan gimana itu dilakukan di laptop gue? Pertama, ya gue pakai OpenSUSE. Oke, OpenSUSE pakai desktop mate, sorry. CPU-nya AMD. Itu mengetahui CPU apa yang kita pakai itu penting karena kita mau aktifkan nested. Jadi yang diinstal kalau di SUSE cari aja KVM gitu di zipper search KVM. Mungkin lambat nih internetnya, jadi gue post dulu kali sampai muncul ya. Oke, kita search KVM. Sorry, ini isu aja di koneksi internet gue kayaknya. Nah, kita install pattern server KVM server, pattern server KVM tools, server yang KVM server untuk modul KVM Qemu, kemudian Liquid-nya sekalian, KVM tools, beberapa tools kayak Virt, kemudian Qemu image dan lain-lain gitu ya. Itu diinstal, kemudian kalau sudah diinstal dijalankan service libvirt-nya, libvirt ya. Oke, mati. Kenapa mati? Kita enable oke, di jalan. Oke, service Liquid sudah jalan, berarti paket ini namanya Virt Manager. Jadi diinstal di zipper pakai
Oh sorry, ini udah minta passwordnya. Di zipper pakai Feed Manager gini ya. Feed Manager ini sebenarnya sponsorinnya sama Red Hat ya. Sponsorin sama Red Hat, jadi di Fedora atau di RHEL atau di SunOS itu dia default, tapi di OpenSUSE juga ada, jadi gua pakai aja ini. Oke, sambil nunggu nih paketnya Feed Manager ya. Nah itu dia. Oke, kita ke sini sekarang. Apa yang biasanya gue siapkan pertama, karena ini kan udah login ke lokal ya, ke Liberty lokal. Lalu dia udah ada default network dan default storage. Yang default ini biasanya sih gue hapus nih, terutama yang kalau network mungkin gue hapus aja. Oke. Dan biasanya gue edit di sini, edit connection detail di bagian virtual network. Gue bikin network baru nih, misalkan netmat. Ini buat yang ke internet. Oke, nanti di NAT-nya ke interface fisik manapun itu di NAT. Networknya oke, gue pakai default aja ini misalkan ya. Kalau mau diedit IPv6, kalau mau di enable juga bisa. Oke, finish. Kemudian yang storage gue biasanya simpen di folder virtual, bikinan folder sendiri virtual di sini. Oke, finish. Dah, itu aja. Baru berikutnya kita coba create VM, new VM, new virtual machine atau sini. Oke, local install media forward. Nah ini gue pilih di distro Ubuntu misalkan ya. Ini OS ya, dia akan coba baca dari ISO tuh profile OS-nya apa. Ini udah otomatis kelihatan Ubuntu 20.04, tapi kalau misalkan kita mau pilih juga bisa kayaknya. Nggak bisa ya, atau di belakangan nanti. Oke, forward aja dulu CPU sama RAM. Nah ini kalau kita lihat tadi CPU nya 8 thread ya, threadnya 2 core 4 ya, jadi totalnya 8 CPU. Ini gue bisa misalkan gue set 4, ini misalkan gue set 8 GB forward. Disknya gue juga biasanya bikin sendiri, jadi gue nggak biarin dia bikin, jadi gue bikin sendiri di folder yang tadi udah gue buat. Caranya ini, create new volume, misalkan Ubuntu 24, ukurannya 100 GB misalkan. Finish. Ini udah, choose volume, forward. Gua kasih namanya Ubuntu 20.04, nggak pakai titik ya. Nah, sebelum di finish gue biasanya custom nih, customize buat ada beberapa setelan ya yang biasanya gue atur. Oke, sorry tadi lupa bilang, supaya jalan nestednya itu di
set etc mode prop kvm.com. Nah, bikin di etc mode prop.t file kvm.com yang isinya seperti ini. Ini kalau buat kvm, ini buat AMD, prosesor AMD. Kalau ini buat Intel ya. Ini karena gue pakai AMD, jadi yang bawah ini yang di enable. Balik lagi ke sini, apa yang biasanya gue ubah? Pertama, oke, ini profil OS ternyata nggak bisa diedit. Oke lah, biar. Nah, ini gue pilih ini copy host CPU, dan biasanya gue set manual nih. Di sini disesuaikan sama topologi CPU-nya. Dia satu soket, 4 core, 2 thread. Jadi gue ikutin satu soket, 4 core, 2 thread, gitu ya. 4 core, 2 thread. Oke. Nah, mau kita set berapa core? Biasanya gue set misalkan 4 core gitu ya. Nah, ini di klik apply. Memori nggak ada sih, udah yang lainnya itu aja. Paling ini disknya pastikan PIR-IO, terus NIC juga PIR-IO. Kalau Linux kayaknya sih ya drivernya lebih kenceng kalau pakai PIR-IO gitu. Ya udah, kalau config VM-nya udah yakin bener, ya udah tinggal klik aja begin installation. Dia akan kebuka seperti ini. Nah, itu demo untuk gimana cara pakai QEMU KVM yang dimanage sama Lipit, yang secara user interface kalau gua pakainya Pit Manager, dan ini bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan kayak simulasi, ya kayak bikin simulasi buat kebutuhan training, praktikum kuliah, atau ngoprek yang lain gitu. Oke, itu aja sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi rekam layar berikutnya. Terima kasih.